warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Diswa Putri. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Yang dimana kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai treatment test non parametrik. Baik, silakan kelompok 4 dimulai. Perkenalkan dirinya. Nama saya Wahib. Nama saya Rehan. Nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Rosa. Yang pertama itu konsep dasar. Uji Friedman merupakan bagian dari statistik non parametrik, digunakan untuk menguji perbedaan dari 3 sampel atau lebih yang saling berhubungan. Uji Friedman biasanya digunakan sebagai alternatif dari uji repeated measure ANOVA ketika nilai standardized residual dari salah satu atau seluruh variabel tidak berdistribusi normal. Uji ini memenuhi asumsi normalitas. Konsep dasarnya adalah menggantikan nilai asli dengan peringkat atau ranking untuk setiap subjek. Kemudian menghitung apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara peringkat rata-rata dari tiap perlakuan. Hipotesis dalam uji Friedman adalah sebagai berikut. H0 yaitu tidak ada perbedaan median di antara kelompok perlakuan, dan H1 yaitu ada paling sedikit satu median yang berbeda di antara kelompok perlakuan. Statistik uji Friedman dihitung menggunakan rumus si kuadrat 12 per NK dalam kurung KH sigma RG kuadrat dikurang 3N dalam kurung K plus 1. Apabila terdapat ranking yang kembar atau sama, hanya angka sama yang terjadi dalam suatu kelompok saja yang patut dipermasalahkan. Maka rumus Friedman dibagi menjadi 1 dikurang sigma TI per NK dalam kurung K kuadrat dikurang 1. Berikutnya adalah prosedur uji Friedman. Langkah-langkah pelaksanaan ujian Friedman adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan masalah dan hipotesis penelitian. Yang kedua itu menentukan tingkat signifikansi, biasanya itu 0,05. Yang ketiga itu menyusun data dalam bentuk tabel berdasarkan perlakuan dan subjek. Yang keempat adalah memberikan peringkat atau ranking pada setiap baris yaitu subjek. Yang kelima itu menjumlahkan peringkat tiap perlakuannya yaitu atau RJ. Yang keenam itu menghitung nilai statistik uji Friedman menggunakan rumus yang telah disebutkan. Yang ketujuh itu menentukan nilai C-squared tabel dengan DF sama dengan K kurang 1. Yang kedelapan itu membandingkan nilai X kuadrat R dengan nilai kritis C-squared. Jika X kuadrat R lebih besar X kuadrat, maka H0 itu ditolak. Jika X kuadrat R lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel, maka HO itu diterima. 9 itu menarik kesimpulan terkait perbedaan antar perlakuan. Nanti akan diuji dengan saya. Selanjutnya perbandingan dengan repeated measure ANOVA. Treatment test dari repeated measure ANOVA memiliki tujuan yang sama, yaitu menguji perbedaan rata-rata antar kelompok yang saling berhubungan. Namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Yang pertama, jenis data. Repeated measure ANOVA digunakan untuk data interval atau rasio yang berdistribusi normal. Sedangkan treatment test digunakan untuk data ordinal atau data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, asumsi. Repeated measure ANOVA mengasumsikan normalitas dan spesifity, homogenitas, kovarians. Sedangkan Friedman test tidak memerlukan asumsi tersebut. Yang ketiga, proses perhitungan. ANOVA menggunakan rata-rata mean, sedangkan Friedman menggunakan peringkat yaitu ranking. Yang keempat, output. ANOVA menghasilkan nilai F, sedangkan Friedman menghasilkan nilai C-square. Secara umum, Friedman test dianggap lebih kuat
untuk data non normal dan lebih tahan terhadap outlier. Selanjutnya untuk contoh soalnya, yaitu restoran Lezat ingin meluncurkan 4 paket masakan dengan nama paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat paket tersebut, sejumlah 10 orang atau sampel dipersilahkan mencicipi keempat jenis paket tersebut, kemudian memberikan penilaian kepada tiap-tiap paket. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian 10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Nah, berikut adalah data mentahnya. Nah, di sini kan tadi di konsep dasar jadi kan apabila terdapat ranking yang kembar atau sama, hanya angka sama yang terjadi dalam satu kelompok saja yang patut dipermasalahkan. Maka rumus Friedman dibagi dengan, nah, 1 dibagi ini kan rumusnya. Nah, sederhananya gini. Ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini responden 1, paket 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang terbesar kan, paket 1, 2, 3, 4. Kan gak ada masalah, soalnya gak ada angka yang kembar kan, gak ada angka yang sama. Terus yang paket kedua, ini peringkat pertama, terus peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat. Nah, selanjutnya di respon ketiga ini kan ada angka yang sama, yaitu 82. Kan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Kan kita gak boleh kayak peringkat 1, peringkat 2. Berarti kan harus sama, mungkin harus adil gitu kan. Berarti 1 tambah 2 kan 3. Kan ini di peringkat 1 sama 2. 1 tambah 2 kan 3. Terus 3 dibagi 2. Kenapa kan dibagi 2? Kan angka yang sama ini kan ada 2. 3 dibagi 2 sama dengan ini hasilnya. Hasilnya 1,5. Lanjut terus sampai bawah gitu. Terus kembali. Selanjutnya sampai 4, 5, 6, 7. Di 7 kan ada angka yang kembar. Peringkat 1, 2, 3, 4. Kan nggak boleh kayak peringkat 3 sama 4 terus adil kan. Berarti kan ini dari peringkat 3 sama 4. Berarti 3 tambah 4 kan 7. Terus 7 dibagi 2 kan dua angka yang sama. Jadi 7 dibagi 2 hasilnya sama dengan 3,5. Sama lagi yang kayak 8. Yang ini 74 peringkat 1, 2, 3, 4. Berarti 3 tambah 4, 7. Terus 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Terus dijumlahkan semua hasilnya ini. Terus kembali ke yang konsep dasar ke perhitungan. Ke kayak gini. Kan N-nya ada 10, terus K-nya kan 4. Terus 4 tambah 1, terus RJ-nya itu yang tadi itu tambahkan semua, terus dikurangi 3 dikali N-nya kan 10, terus K 4 tambah 1, terus gitu. Nah, berhubung kita ini kan fokus pada SPS-nya. Lanjut kita praktek SPS. Nah, jadi untuk praktek SPSS-nya ke semua sampelnya dipindahin ke SPSS. Setelah itu pergi ke variabel view, untuk n-nya diganti ke paket 1, paket 2, dan seterusnya.
Kemudian untuk desimalnya dijadiin 0 biar nggak ada angka di belakang koma. Kita mempermudah juga. Untuk hasilnya akan seperti ini. Kemudian pergi ke analyze, ke non parametric test, terus pilih legasi dialog dan correlate sample. Nah, keempat sampelnya dipindahin ke kanan. Setelah itu untuk inventasinya ambil yang Friedman. Kemudian oke. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, kita pergi lihat ke tabel Sigwart. Nah, ini kan dari tabel Sigwart dengan tingkat signifikan 5%, yaitu yang ini, yang 05 ini, dan derajat beban yaitu dB sama dengan K dikurang 1, karena K yang dijelasin Firda tadi 4, jadi 4 dikurang 1 3, jadi yang sini di 7.815. Karena nilai Sigwartnya lebih kecil yaitu 1.701, maka H0 nya ditolak. Nah, yaitu maka H0 nya ditolak dengan tingkat signifikan 5%, maka disimpulkan keempat jenis paket tadi mempunyai penilaian yang relatif sama. Nah, jadi kesimpulannya dari tabel Sigwart tadi kan ya, nilainya itu 7.815. Nah, sedangkan yang di sini 1.701, maka H0 nya ditolak. Kesimpulannya, Friedman test merupakan uji non parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan median pada 3 atau lebih kelompok perlakuan yang lebih berhubungan. Uji ini merupakan alternatif dari repeated measure ANOVA ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Dengan menggunakan SPSS, uji Friedman dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa perhitungan manual. Hasil uji membantu peneliti menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar kondisi perlakuan. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4 mengenai Friedman test. Untuk di sini kami membuka sesi tanya jawab, dibatasi 3 kelompok, 3 pertanyaan. Silakan jika ada yang bertanya, angkat tangannya. Oke, Putri. Bisa ditanya untuk kelompok. Jika kita melakukan tes Friedman dan ada banyak sekali data yang angkanya sama atau types, tapi kita lupa menggunakan formula koreksi saat menghitungnya, kira-kira apa akan mempengaruhi nilai P-nya? Terima kasih.
Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok sudah bisa langsung menjawab? Diskusi dulu. Oh, oke. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Putri. Pertanyaannya, jika kita melakukan tes Friedman dan ada banyak sekali data yang angkanya sama atau tis, tapi kita lupa menggunakan formula koreksi saat menghitungnya, apakah akan mempengaruhi nilai P atau P value-nya? Ya, lupa memasukkan koreksi tis atau koreksi untuk data yang nilainya sama dalam Friedman test akan mempengaruhi nilai P value, karena setiap kelompok diberi ranking dalam setiap blok atau misalnya setiap responden. Kalau ada nilai yang sama atau tis, maka ranking diberikan sebagai rata-rata dari posisi ranking tersebut. Apakah bisa dipahami, Bud? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Baik, karena tanya jawabnya sudah selesai dan presentasi sudah selesai.